Dan kita berikan buat bumi dan dunia ini yang membutuhkan cinta kasih itu. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Kami bersyukur Bapa karena kasih-Mu begitu hebat di dalam kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini dengan kasih-Mu kami boleh melihat betapa kasih itu terpancar dan orang-orang yang menabur kasih itu akan menuai kebahagiaan. Firman ini adalah berkat yang besar bagi kami. Kami minta tajamkan telinga roh kami, mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca sungguh-sungguh memberkati kami semua. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, tema saya hari ini adalah taburlah cinta kasih dan tuailah kebahagiaan. Wow, luar biasa. Nah, tahukah saudara bahwa hari-hari ini memang dunia ini sedang krisis kasih. Nah, oleh karena itu, disinilah peran penting anak-anak Tuhan. Supaya bagaimana kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Dan kita sendiri akan bahagia sekali jika kita punya kasih yang tak terbatas itu. Karena kasih itu nggak pura-pura, kasih itu harus luar biasa. Kasih itu harus benar-benar nyatakan tentang bagaimana Bapa mengasihi kita dan kita mengasihi sesama. Kita baca firman Tuhan ini, kita buka dulu dalam Alkitab kita masing-masing. Roma pasal yang ke-12, satu ayat dulu, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhkanlah yang jahat dan lakukan yang baik. Wow, dari pengertian ini aja kita bisa ngerti bahwa orang yang punya kasih ini, tentu kasih ini bukan kasih yang pura-pura. Kasih itu tulus. Bicara tentang kasih itu bicara tentang ketulusan. Bicara tentang kasih itu bicara tentang perbuatan baik. Bicara tentang kasih itu bicara tentang pengampunan. Bicara tentang kasih itu bicara tentang bagaimana saudara melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Wow. Maka orang-orang yang tinggal dalam kasih Tuhan ini adalah orang-orang yang kaya. Kayanya di dalam apa? Jiwanya, saudara. Nah, gitu ya. Nah, ini makanya kalau orang kekurangan kasih ya bisa terlihat jiwanya itu mungkin rentan, jiwanya itu mungkin lemah, jiwanya itu mungkin penuh dengan banyak tekanan, intimidasi dan seterusnya. Nah, kita akan belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk harus memiliki kasih yang tak terbatas karena dengan kasih Kristus dunia yang krisis kasih ini akan sembuh. Kenapa, saudara? Karena dunia membutuhkan kasih. Kita baca firman Tuhan ini 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya, satu ayat. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Wow. Nah, kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sesuatu yang besar ini. Jadi jelaskan bahwa ada tiga hal yang besar yang kita pelajari dalam firman, yaitu apa? Iman, kemudian harap atau pengharapan, dan kemudian tentang kasih. Dan kita berkata di antara tiga itu yang paling besar nilainya adalah kasih. Wow. Saudara bisa lihat, jadi kalau kita baca firman Tuhan, memang kasih itu tidak berkesudahan, saudara. Ya, jadi kita mesti melihat bahwa banyak hal yang kita lewati, kita kejar, kita lakukan. Ya, kita harus tinggal dan menguasai hidup kita dalam kasih itu sendiri. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Alkitab, 1 Korintus pasal yang ke-13 ya, kita akan baca tentang apa pengertian dari kasih dan kita akan mulai mencerna satu persatu firman Allah ini untuk kita kuat di dalamnya dan kita mulai mempraktekkan itu karena saya percaya orang yang tinggal dalam kasih ini hidupnya akan bahagia. Yes, amin. Dunia sedang krisis kasih. Apakah saudara punya kasih ini? Ya, ayo kita baca ya. 1 Korintus 13 ayat pertama. Haleluya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 dari 1 Korintus 13. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 dari 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Ayat yang keempat. Apa itu kasih? Ini dia pengertian kasih. Wow, luar biasa. Saudara mau kaya di dalam jiwa dan rohmu? Mari kita praktekkan ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat itu akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Orang yang punya kasih ini tentu mencerminkan seorang yang dewasa. Nah, oleh karena itu saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup kekristenan kita ini bukan sekedar sebuah fenomena ibadah pelayanan, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih itu menjadi cara hidup kita, menjadi role model bagi orang lain dan style kita. Ya, bagaimana kita hidup dalam kasih yang tak berkesudahan itu, dan kita membiarkan orang-orang melihat dan mengalami kasih itu karena kita terlebih dahulu telah memilikinya di dalam Yesus Kristus. Dan ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Saudara dan saya harus tinggal dalam kasih Tuhan itu. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan sangat jelas ya. Yohanes 15 ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, sesamamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ada hukum yang terutama, yaitulah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dan seluruh hidupmu. Hukum kedua ini di antara kita, di antara manusia yang kadang-kadang kita gagal, itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, saya akan berbicara tentang self love, ya, mengasihi diri sendiri. Ini bukan bicara tentang ego. Ini bukan bicara tentang sesuatu yang merugikan atau orang lain, tapi ini bicara tentang penerimaan diri, self love, ya. Ada banyak orang susah melakukan hukum kasih, ya. Karena apa? Karena memang mereka belum bisa menguasai atau mengasihi diri sendiri. Alkitab berkata, hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kasih itu kepada dirimu sendiri. Nah, tetapi kita sangat sulit ya melakukannya. Nah, contoh, kalau saudara hidup dengan trauma masa lalu, dengan kepahitan masa lalu, saya yakin saudara akan sulit mengasihi orang lain. Kalau saudara terbiasa dengan masa lalu dalam keluarga saudara, rumah tangga saudara, saudara dalam didikan orang tua masa lalu mungkin ya keras, kemudian ada kata-kata yang memang juga keras. Saudara dalam rumah tangga saudara juga akan kadang-kadang terbawa didikan yang dulu kepada anak-anak saudara. Sehingga itu jadi pola.
Nah, mari saya katakan firman Allah itu luar biasa, sanggup memberikan kita kemenangan karena firman Allah itu mengubah hidup kita. Nah, Alkitab katakan dalam Matius 22 ya, ayat yang ke-39 ya, saya akan bacakan buat saudara ya. Matius 22 saya akan baca dari ayat 36 buat saudara ya. Kita baca sama-sama, saudara yang mungkin di mobil, di rumah, dimanapun. Mari kita pelajari firman Allah ini untuk kita mempraktekkan tentang yang namanya kasih. Taburlah kasih yang Anda tuai, itu adalah kebahagiaan. Kalau nggak pernah tabur kasih, jangan harap bahagia saudara. Ya, mari kita lihat. Matius 20 yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 40 dia katakan begini, 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang gak bisa diubah. Itu maksudnya saudara. Jadi kasih ini membuat orang bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata benar. Nah, coba saudara contoh pemilu ini. Semua orang punya banyak pilihan tentunya ya. Pilihannya macam-macam memang, karena memang sangat mengkagumi ya, dan segala macam ya. Jadi kita sepertinya wah ini idola saya gitu. It's okay karena semua orang bisa mengekspresikan itu. Tapi sayang sekali ekspresinya kadang-kadang jadi salah, bukan kadang tapi jadi salah. Kenapa? Karena saking kita terlalu yang namanya karismatik sekali dengan seseorang, lalu kita melihat dia dengan kacamata kita. Memang kadang-kadang kalau orang melihat sesuatu dari atas tingkat 12 mungkin, dia lihat ke jalan, dia bilang, "Wih, jalannya ini rapi juga ya." Gitu kan? Karena dari atas lihatnya. Tapi kalau orang lihat pas di depan jalannya sendiri, lalu ada tong sampah, ada banyak sampah-sampah, dia bilang kotor sekali jalan ini. Jadi artinya cara pandang seseorang itu bisa mempengaruhi apa yang dia akan lakukan. Kalau saudara memandang seseorang, lalu saudara mulai ya menyatakan bahwa oh orang ini nggak baik, orang ini begini, saudara sedang tidak menguraikan kasih dengan bagus. Jadi kasih itu soalnya apa? Kasih itu kalau kita dalam 1 Korintus 13 tadi sangat jelas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu nggak cemburu dan tidak sombong. Jadi ada karakter yang kita akarnya terbentuk dari yang namanya kasih. Tapi kalau saudara tidak mengerti hukum yang Tuhan bilang ya, kadang-kadang dengan sesama ini kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau saudara belum bisa mengasihi diri sendiri. Kalau saudara hidup dengan kepahitan, orang yang hidup dengan kepahitan akan sulit bisa mengasihi orang lain. Orang yang pernah trauma dengan segala macam hal yang keras ya, yang kaku, stres, sulit untuk bisa bilang orang lain itu dia kasihi. Ya, bahkan mereka akan menumbuhkan semua kepahitan dan di dalam dirinya nggak ada kasih. Ini sangat mengerikan sekali saudara. Nah oleh karena itu kita belajar bagaimana Alkitab katakan tentang apa arti dari kasih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Yang dikatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu itu sendiri. Artinya gini, kalau kita punya sabar, kita bisa sabar terhadap orang lain. Pasti itu. Kalau kita ini orang bermurah hati, kita akan bisa menolong orang lain. Kalau kita ini kebiasaannya nggak cemburu, maka terhadap orang lain pun kita tidak akan cemburu. Kalau kita ini nggak sombong, maka kita juga tidak akan lihat orang lain sombong. Ini prinsip dari 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu nggak cemburu, kasih itu nggak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau orang itu ya selalu bisa menghargai dirinya, cara bicara sopan santun ya, dia juga akan bisa menghargai orang lain dengan sopan santun. Serius saudara. Jadi kadang-kadang pemilu ini bisa merusak moral orang. Saya juga kaget gitu ya. Kalau kita selalu berkata-kata yang buruk sama orang,
Padahal yang maaf kata orang itu sendiri mungkin nggak perhatikan kita, nggak tahu, bahkan nggak tahu kita siapa. Tapi kita menunjukkan justru identitas diri kita, bahwa kita melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri kita sendiri. Contoh saudara, ya saya kasih contoh di dunia maya. Ya, saudara punya follower di IG berapa orang? Saudara punya follower di FB berapa orang? Tiba-tiba di dalam pemilu, ya mungkin Mas Anton lihat ya kita semua, wih rame banget ini. Akhirnya apa? Terpecah-pecah karena kita ada yang memilih paslon 1, 2, dan 3. Kalau ada yang 4 ya ada yang pilih 4 juga mungkin. Ada yang 5 dan seterusnya. Tetapi akhirnya di sini terlihat bahwa akhirnya kita keluar dari sebenarnya apa yang harusnya kita pertahankan yang namanya sifat baik atau karakter baik atau kasih. Tapi cuma gara-gara perbedaan dari pandangan paslon yang kita pilih, lalu akhirnya kita melakukan yang tidak sopan. Dari kata-kata. Contoh, kita punya 1000 follower di Facebook. Gara-gara kita pilihnya mungkin paslon 1 lalu kita bilang paslon 3 ini jelek, paslon yang 2 ini jelek gitu saudara. Oh, siapa yang pilih paslon 2 dan 3 itu gak benar karena hanya satu-satunya Tuhan. Dan seterusnya. Ya, kita bisa mengembangkan sesuatu oleh karena kehendak kita. Kita akhirnya keluar dari apa yang benar yang namanya kasih, kita melakukan yang tidak sopan. Akhirnya kita mungkin mau bicara untuk 1-2 orang yang mungkin gak sepaham dengan kita dalam pilihan paslon, tapi kita lupa yang follower kita ini ada tersisa 900 ya 89 orang, mungkin sekian orang, atau 998 orang. Padahal kita hanya tuju untuk 2 orang. Lalu yang 900 sekian ini bilang, ih kok begitu Bu Sarlin, dia gak pernah begitu, dia kemarin khotbahnya kasihilah sesamamu, kok hari ini dia bicara yang apa nggak sopan. Saudara, come on. Ada hal-hal yang kita mesti ngerti. Nggak boleh berbeda, nggak boleh berubah. Ya, integritas itu perkataanmu, perbuatanmu itu, bicaranya itu semuanya adalah sama. Nggak ada yang berubah. Apapun yang Anda katakan itu semua nggak ada yang berubah. Dari dalam aliran-aliran hatimu yang baik itu mengalirlah sesuatu yang baik. Kan begitu, ya. Dia nggak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, orang-orang yang memang tidak sopan itu mencari kepentingan diri sendiri. Egonya soalnya muncul. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oh my God. Jadi saya sampai bilang, oh my God, ini kok kayaknya nggak bijak online. Karena akhirnya saling menyalahkan di dalam dunia maya. Namanya juga dunia maya. Ya, nggak nyata. Tapi, wah, head speech, kata-kata kasar, kata-kata menyakiti itu terungkap dan terluang-luang. Wow. Ya. Atau mungkin bahkan sudah motivasi kita yang berbeda yang lain karena mungkin maaf kata, ada yang dikasih uang, dikasih ini, dikasih itu, lalu kita mulai menyalahkan orang dan kita memilih. Ini kan sesuatu yang hati nurani kita tuh udah tahu itu salah. Saya lagi bicara tentang kasih, saudara. Karena kasih itu nggak pura-pura, serius. Kasih itu nggak pura-pura. Iya, tidak. Dan dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya, ini kasih. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Bahkan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Coba dengan pemilu ini, kita tepuk tangan bagi yang menang, lalu kita menyalahkan yang kalah. Karena mungkin kita sedang berpihak kepada yang menang. Enggak begitu cara pola pikir orang yang penuh dengan kasih, saudara. Ya, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tapi dia bersukacita karena kebenaran. Berapa di antara kita contoh? Ada teman-teman kita yang mungkin maaf kata, mungkin dulu adalah junior kita, memang iya, junior. Ya, tetapi tiba-tiba Tuhan angkat dia, Tuhan promosikan kita. Jangan senior bilang begini, anak baru 2 hari kok udah kayaknya sombong. Itu kita yang sombong, saudara, bukan dianya. Berapa kali pandangan kita salah. Kita harusnya support karena ini orang di bawah kita dulu, artinya kita bimbing dia, kita motivasi dia, dan sekarang dia dipakai Tuhan. Kita perlu memberikan support system, tepuk tangan buat orang-orang yang dipakai. Itu bicara tentang perbuatan kasih yang tidak pura-pura. Karena kalau kita masih pandangan salah kepada orang, siapapun dia, kita sedang hidup yang dibilang kasih tapi pura-pura kasih kita.
Ya, makanya 1 Korintus 13 dinyatakan sangat jelas. Orang yang punya kasih itu menutupi segala sesuatu. Dia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya memang ada ujian-ujian yang mungkin nggak mengenakan, tapi karena kita punya kasih, ini bukan kasih yang dari manusia. Kasih kita dari Allah kepada kita, dan kasih itu karena kita percaya kepada kasih Allah, kita firman itu kita pegang, kita akan bisa menanggung segala sesuatu. Ya, makanya dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak pernah berkesudahan. Makanya gini, self love itu orang yang bisa, kalau sudah bisa damai dengan dirinya, intinya begitu loh. Sudah bisa damai dengan dirinya, dia bisa berdamai dengan orang lain, pasti. Ya. Nah, sebelum kita selesai di sesi yang pertama, saya mau kita coba cek satu hal, fakta siapa diri kita, untuk kita belajar melihat, ya, apa yang terjadi dengan karakter kita, apakah ada yang bergeser. Contoh ya, contoh coba kita kuesioner satu dua kuesioner ya, kita jawab seperti apa. Karena kalau memang nanti kita ketemu, berarti kita ada yang salah hati kita. Contoh ya, pernyataan pertama, saya sering marah-marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Hampir tidak pernah, angkanya 1, kadang-kadang angkanya 2, sering angkanya 3, 4, hampir selalu. Nah, ini angkanya berapa? Yaitu apa? Saya sering marah-marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Apa yang engkau inginkan gak sesuai, engkau langsung marah-marah. Kalau hampir nggak pernah, berarti bagus. Ini sudah bisa ada penguasaan diri. Berarti dia mau belajar menjadi seorang yang memberikan kasih kepada orang lain. Contoh yang kedua lagi, ya. Saya mudah tersinggung dan sulit memaafkan jika ada orang yang berbuat salah kepada saya. Hampir nggak pernah, 1. Kadang-kadang 2, sering 3, 4, hampir selalu. Ini kalau kita cek mental kita seperti ini, ya. Saya suka tersinggung dan sulit memaafkan, berarti betul kita belum bisa mengasihi diri kita. Karena maaf, tadi saya katakan, mungkin di masa lalu kita pernah mengalami hal yang sama. Kita disakiti dan kita merasa tersakiti sekali, dan kita perlu membalas orang yang menyakiti kita. Kasih perlu menjadi nyata dan tidak boleh pura-pura. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi tentang cerita cinta kasih. Taburlah, engkau akan menuai kebahagiaan. Amin.